Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Hari ini kita akan mengupdate film Thunderbolt yang menjadi penutup fase 5 dari Marvel Cinematic Universe. Nggak ada hal yang benar-benar baru dari Thunderbolt ini kecuali dengan bocoran-bocoran dari trailer yang gue nggak mau bahas dulu. Gue pengen nunggu resminya gitu. Tapi ada satu klip yang lumayan resmi dirilis oleh Marvel di salah satu event promo gitu. Ini dia klipnya, boom. Nah, di sini kalian bisa lihat di sebelah kiri kita melihat ada Red Guardian dengan kostum terbarunya. Kemudian juga di sebelah kanan ada Yelena Belova dengan tampilan yang mirip banget dengan Black Widow versi Natasha Romanoff, dan ini kayaknya salah satu penghormatan lah untuk Natasha Romanoff. Kemudian di bagian belakang Yelena Belova kita melihat ada US Agent. Di belakang dari Red Guardian ada Ghost. Nah, yang perlu banget kita bahas agak sedikit lebih panjang adalah sosok Bucky. Bucky di sini penampilannya gila, ini benar-benar bikin kita trauma. Jangan-jangan Bucky jadi jahat lagi. Dan sebenarnya dengan dimasukkannya cast dari Bucky ke film Thunderbolt itu pun sudah menjadi pertanyaan besar. Gimana ceritanya Bucky kok bisa masuk ke kelompok anti-hero yang menjadi lawannya Suicide Squad versi DC ini guys. Karena kita tahu sendiri bahwa Thunderbolt itu diciptakan dan juga dibikin filmnya untuk menjawab tantangan Suicide Squad tapi versi Marvelnya. Inilah mereka gitu. Para anti-hero ini, para Black Widow dan orang-orang yang agak disampingkan di dunia Marvel Cinematic Universe, tiba-tiba mereka bikin suatu kelompok. Nah, digadang-gadang pemimpinnya adalah sosok Bucky. Siapa lagi sebenarnya kalau bukan Bucky pemimpinnya? Ya memang di atasnya ada Val gitu ya. Val itu kayak gambarannya kayak Nick Fury guys. Nah, Nick dia cuma ngumpulin, tapi ini level Nick Fury-nya level bumi. Ya kalau di DC ya kayak Amanda Waller yang merekrut Suicide Squad, kayak gitu pun Val gitu. Kurang lebih mirip banget kayak gitu. Tapi di sini pemimpinnya jelas adalah Bucky. Di beberapa bocoran trailer sebelumnya kita lihat Bucky mengenakan jas, ada di salah satu kongres ataupun persidangan. Kita belum jelas gimana ceritanya di sana, kok bisa Bucky ada di sana. Tapi di satu titik ini kita menjadi yakin bahwa Bucky sekarang bekerja dengan pemerintah Amerika Serikat. Entah dia dalam misi menyamar untuk beberapa kisah masa lalunya atau menyamar untuk ke Rusia misalnya. Dan ini masih menjadi pertanyaan besar. Tapi intinya adalah gue yakin banget bahwa Bucky ini akan menjadi pemimpin dari tim Thunderbolt ini dalam memimpin suatu misi yang ditugaskan oleh Val. Dan Val ini kan direktur CIA versi sekarang. Dan dia itu bekerja dengan pemerintah. Artinya tim ini secara tidak langsung bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat untuk memberantas lab-lab yang mencurigakan. Entah labnya ini ada di Rusia atau dimanapun, yang jelas lab ini sedang melakukan percobaan manusia super. Nah, manusia super yang lagi dibikin oleh mereka ini adalah Sentry. Karena kita tahu sendiri bahwa Sentry itu udah dikonfirmasi akan hadir di film Thunderbolt. Kalau bukan ceritanya kayak gitu, gimana lagi gitu. Kalau dalam komik, Sentry itu bernama Bob Reynolds. Dia ini mendapatkan kekuatan gara-gara mencuri serum, kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya. Boom, tiba-tiba dia menjadi manusia super, bug Superman, dan Sentry itu juga menjawab Superman versi DC. Terciptalah Sentry. Sentry adalah salah satu karakter Marvel yang paling kuat di seantero Marvel Universe. Gue nggak tahu gimana cerita mereka mengimprovisasi di versi film. Yang jelas, dengan kedatangan terbentuknya tim Thunderbolt ini adalah untuk mencegah kelahiran dari Sentry. Itu teori kita ya. Gue yakin banget bahwa tim ini dikirim oleh Val. Val yang udah tahu rahasia dari lab ini yang entah mungkin di bawah tanah, kemudian mencegah untuk terlahirnya banyak superhero yang bakal jadi jahat. Di komiknya, Sentry itu akan punya sisi baik dan juga sisi jahat. Nah, sisi jahatnya ini bernama The Void, bukan The Void versi TVA ya. Nah, sisi jahat yang The Void ini kalau udah menguasai tubuh dari Sentry, kayak The Glass gitu ya, dia mengambil kepribadian sepenuhnya dari tubuh si Bob Reynolds ini, dia akan menjadi kayak penjahat yang luar biasa, kayak Bad Superman lah kayak gitu. Jadi kemungkinan besar Sentry di awal-awal di film Thunderbolt ini akan jahat dan akan melawan tim dari Thunderbolt. Dari awal film sampai pertengahan tampaknya memang akan diceritakan bagaimana bergabungnya tim Thunderbolt ini. Kemudian Val ini memaksa mereka untuk bekerja sama. Kalau nggak kalian bekerja sama, maka akan banyak lahirnya superhero. Jadi kalau kalian pengen bayangan lebih jelas, kalian lihat aja series dari The Boys. The Boys kan memang di situ kan di bawah Godolphin Universitas itu ada kayak laboratorium tertentu. Nah, kita duga juga di Marvel kayak gitu. Jadi mereka akan menyusup ke fasilitas laboratorium ini, entah itu fasilitas dari Rusia atau dari fasilitas negaranya sendiri.
atau dari The Leader, kita nggak tahu bagaimana hubungan mereka. Yang jelas di sini kita akan melihat bagaimana penggabungan dari tim ini untuk bekerja sama melawan Bad Sentry. Sebelum Sentry yang baik nantinya setelah film Thunderbolt akan muncul dan akan menjadi salah satu superhero terkuat dari Marvel yang kemungkinan besar juga akan bergabung di Secret Wars. Nah, itu secara garis besar gambaran bagaimana cerita dari Thunderbolt nanti dari perspektif pandangan gue setelah melihat bagaimana bocoran trailernya. Memang belum ada secara resmi skenario mereka dan mereka nggak mungkin juga ngasih gitu skenario aslinya. Tapi memang kita duga ceritanya bakal seperti itu nantinya. Bob Reynolds bukan mencuri serum, tapi justru menjadi bahan percobaan dan dimasukkan serum tersebut. Karena memang cocok banget kenapa Bucky dimasukkan ke film Thunderbolt. Karena sebagian besar ceritanya ini kemungkinan besar akan ada sangkut pautnya dengan masa lalu dari Bucky. Bagaimana dia menjadi tentara yang mudah dikendalikan oleh Red Skull, oleh Hydra. Itu mungkin ada hubungan yang sangat besar. Gue suka banget dengan sosok Bucky ini karena dia adalah salah satu senior di Marvel Universe karena dia udah hadir sejak fase pertama di film Captain America First Avengers, Captain America Civil War, bahkan masuk ke beberapa project Infinity War, Endgame, kemudian ada juga di series The Falcon Winter Soldiers, bahkan memenangkan beberapa penghargaan. Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes ini sangat layak mendapatkan porsi yang lebih besar lagi, diceritakan masa lalunya lebih luas lagi. Meskipun memang di series The Falcon Winter Soldiers kita sempat lihat lah ya beberapa masa lalu dari Bucky ketika dia menjadi jahat, jadi suruhan si Hydra. Di sana itu berasa kurang gitu. Jadi kita pengen lihat ternyata memang di Thunderbolt ini kisah masa lalu Bucky itu ternyata belum selesai dan diceritakan akan menjadi ancaman nantinya di film Thunderbolt ini. Karena Bucky ini satu-satunya mengetahui lokasi dari pengikut Hydra ini yang mungkin berhubungan dengan proyek dari Sentry ini, makanya dia yang akan menjadi pemimpin dari Thunderbolt ini guys. Kita juga lihat di beberapa scene-scene trailer, tampaknya memang tangan dari Bucky yang dari Wakanda itu balik lagi ke dia. Gue nggak tahu gimana ceritanya setelah dicuri oleh si Rocket Raccoon, gimana caranya dia balik lagi. Dan James Gunn juga sempat menjawab kayaknya memang akhirnya memang didapatkan lagi si tangan lengan dari Bucky Barnes ini di versi special presentation itu kayak film-film yang antara terhubung antara enggak sama ini juga ya, sama cerita keseluruhan dari Marvel. Tapi intinya akhirnya Bucky dapat lengannya lagi. Nah di sini gue takutnya adalah Bucky dengan tampilan kayak gini itu dia jadi jahat lagi men. Karena memang gue udah seneng banget dengan sosok Bucky yang ada di The Falcon Winter Soldiers. Tiba-tiba dimunculin yang versi berantakan lagi kayak gini, kayak orang salah pergaulan gitu ya. Lu tadinya pemabuk misalnya, ke diskotik mulu gitu ya, tiba-tiba tobat gitu ya, sholat 5 waktu misalnya gitu. Terus kalian berteman lagi sama orang yang suka pemabuk, gabung lagi tuh pergaulannya. Memang Bucky ini salah satu orang yang nggak bisa berteman sama orang yang salah gitu. Ketika dia teman sama orang alim dia bakal alim, ketika kalau teman sama orang jahat dia bakal jahat lagi. Karena gue masih menduga-duga apakah mantra-mantra si Red Book itu masih bisa mengendalikan Bucky atau enggak. Tapi intinya di sini kayaknya Bucky tidak 100% jadi jahat lagi, tapi justru dia menjadi badass versinya dirinya sendiri. Dia masih bisa mengendalikan pikirannya, makanya di sini dia kayak seolah-olah bukan dikendalikan di sini, tapi lebih ke ambisi dia untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi masa lalunya. Karena selain dia udah membunuh ayah dari Tony Stark, ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara diam-diam oleh Hydra dan juga tim-tim mereka yang belum terlihat secara gamblang. Kesempatannya menurut gue adalah di Thunderbolt. Uniknya juga di salah satu gala premier kalau nggak salah Deadpool and Wolverine gitu, apa di mana gitu gue lupa, Sebastian Stan sempat diwawancarai gimana nasib karakternya di Thunderbolt dan dia sempat bilang bahwa dia khawatir jangan-jangan Marvel akan membunuh karakternya di film Thunderbolt ini karena memang Bucky Barnes ini udah banyak banget masuk ke proyek-proyek Marvel dan kalau pengen jadi membuat sesuatu yang lebih epic tentu saja akhirnya adalah di Thunderbolt membuat Bucky Barnes ini meninggal ataupun tewas di pertempuran atau dia tewas di tangannya si Bad Sentry tadi. Meskipun kita masih pengen banget lihat Sebastian Stan, tapi kalau aktornya mungkin udah selesai dengan karakter ini, tentu Marvel akan memilih hal yang lebih sadis, yaitu membunuh karakter ini. Tapi kalau memang harus memilih nih,
Antara lebih baik di mana bang? Lebih baik dibunuh atau punya ending yang menarik? Gue lebih memilih dia punya ending yang menarik kayak temennya Steve Rogers. Kalau Steve Rogers kan jadi tua sekarang, dia memiliki kehidupannya sendiri. Gue pengen Bucky Barnes setelah selesai permasalahannya di Thunderbolt, dia bakal menjadi manusia yang bebas, lepas, nggak ada lagi terkena kayak penyesalan masa lalu. Dia udah minta maaf ke semua korbannya dan dia akan pensiun di salah satu rumah kecil di danau. Oh, itu bakal keren banget. Bahkan mungkin menikah dengan salah satu karakter Marvel. Itu lebih mantep lagi. Nah, menurut kalian gimana dengan tampilan dari Bucky Barnes yang udah mulai jadi om bewok-bewokan lagi ini? Apakah dia kembali jadi jahat lagi atau enggak? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Cuman sampai di sini saja update kita terkait dengan Marvel hari ini. Nah, buat teman-teman yang udah nonton ini sampai akhir, gue appreciate banget buat teman-teman. Thank you yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian mungkin belum subscribe channel ini dan suka dengan pembahasan update-update kita kali ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.